Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur di pagi yang berkah dan cerah ini. Atas rahmat Allah kita bertemu kembali, dan insya Allah hari ini kita sehat ya semuanya. Sehat lahirnya, batinnya, sehat jasmaninya, rohaninya, sehat pula ekonominya ya Bapak Ibu. Amin ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, non pozat, dan juga kepada kita semua selaku umatnya sampai hari kiamat. Ya, sehat itu menjadi anugerah yang sangat penting. Ya, dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua anugerah yang sangat penting yang diberikan Allah kepada kita semua. Yang pertama adalah as-sihah, sehat. Ya, sehat. Jadi ada pepatah mengatakan kalau kita kehilangan barang, maka kita kehilangan sesuatu yang ternilai. Tapi jika kita kehilangan kehormatan, ya, maka kita kehilangan sesuatu yang tidak ternilai. Tapi jika kita kehilangan kesehatan, maka kita kehilangan segala-galanya. Ya. Karena apa yang bisa dilakukan di saat badan ini sudah tidak berdaya karena sakit? Nah, maka gunakanlah sehat kita ya untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kita. Yang kedua, al-firagh. Jadi salah satu anugerah yang sangat penting adalah al-firagh, apa? Waktu luang, Pak. Ya, jadi Allah memberikan kepada kita waktu luang ya agar kita memanfaatkan waktu luang itu ya untuk melakukan amal-amal yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah ya kita diberi banyak waktu luang. Gunakan waktu luang itu. Jangan sampai waktu luang yang merupakan anugerah kemudian disia-siakan. Ya, ada satu hadis ya yang Bapak Ibu juga pasti sering mendengarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khomsan qabla khomsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yaitu apa? Masa hidup sebelum datang kematian, masa sehat sebelum datang sakit, kaya sebelum miskin, ya waktu luang sebelum sempit. Apalagi Pak? Muda sebelum tua. Nah, jadi mumpung bapak-bapak masih muda ya, masih muda Pak. Kalau di bawah 70 masih muda Pak, insya Allah. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengetengahkan satu tema tentang apakah iman dan amal soleh ya itu akan menjamin kita selamat di dunia dan di akhirat ya. Apakah dengan beriman dan beramal soleh itu akan menjamin ya seseorang masuk surga? Mungkin begitu pertanyaannya ya. Tadi apakah dengan beriman dan beramal soleh ya kita semua akan dijamin selamat di dunia dan juga selamat di akhirat? Kira-kira jawabannya iya atau tidak Pak? Ya, dengan beriman dan beramal soleh maka seseorang dijamin akan selamat dunianya, selamat juga akhiratnya. Atau dengan beriman dan beramal soleh maka seseorang dijamin di akhirat nanti masuk surga. Jawabannya tidak cukup. Ya, jawabannya tidak cukup.
Ya, kalau dengan beriman dan beramal soleh seseorang dijamin selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, boleh jadi surah Al-Asr itu hanya sepenggal. Ya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Shadaqallahul azim. Nah, boleh jadi hanya sampai di situ. Ya, jadi tidak cukup dengan, belum cukup ya dengan iman dan amal soleh. Berarti harus ada dua kriteria yang lain, ya, yaitu apa Pak? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi harus ada dua, tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr. Apa tawasau itu? Tawasau itu bukan tausiah, ya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah paham dengan bahasa Arab, ya. Amin. Mudah-mudahan sih jadi doa itunya. Jadi tawasau itu bukan tausiah. Kalau tausiah, ya Pak Ustadz sedang memberikan tausiah, berarti hanya satu arah. Tapi kalau tawasau itu saling, dua arah. Watawasau bil haqqi, dan saling menasehati. Ya, saling menasehati, saling mengingatkan, saling memberitahu di dalam kebenaran, ya, dan saling menasehati, saling mengingatkan, ya, saling memberitahu di dalam kesabaran. Harus ada dua ini. Kenapa demikian? Karena seorang muslim, ya, tidak boleh dia memikirkan selamat hanya untuk dirinya sendiri. Ya, seorang muslim tidak boleh dia a priori terhadap orang lain. Ya, seorang muslim tidak boleh dia berbuat baik hanya untuk dirinya sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Ya. Nah, untuk selamat dia harus tidak cukup hanya dengan beriman dan beramal soleh, tapi supaya selamat dia juga harus berusaha untuk mengingatkan orang lain. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa harus saling menasehati, Pak? Ya, di dalam kebenaran, di dalam kesabaran. Karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Betul Bapak Ibu? Ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khotok, ya, kullu bani Adam, setiap keturunan Adam pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khoto'i, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Kita semua pernah berbuat salah, kita semua pernah berbuat dosa. Ya, kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jawab dengan jujur, kira-kira ada nggak di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Ya, kalau ada silahkan ngacung. Kalau ada yang ngacung, ya saya mau pulang, Mbak. Kenapa? Karena pasti Bapak bukan manusia. Kalau tidak pernah berbuat salah, ya malaikat, ya. Nah, jadi itulah kenapa kita harus saling menasehati, ya. Karena tidak ada manusia yang berbuat salah. Hatta Rasul pun, ya, Nabi pun, ya, seorang utusan Allah pun itu juga sebagai manusia tidak luput dari salah. Hanya bedanya antara kita dengan Nabi, ya, kalau seorang Nabi jika berbuat salah, maka akan segera diingatkan oleh Allah. Seorang Nabi ketika dia berbuat salah, maka segera Allah akan mengoreksinya. Ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang merupakan koreksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW karena dia dianggap berbuat salah. Ya, di surah apa misalnya? Abasa, di surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'u dzikra. Jadi Rasulullah ditegur oleh Allah karena dianggap melakukan satu kesalahan. Ya, ketika beliau sedang kedatangan tamu-tamu, ketika beliau sedang kedatangan tamu beberapa tokoh Mekah, ya,
tiba-tiba datang seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum, buta ya, seorang sahabat yang buta. Dia tidak tahu kalau di situ Nabi sedang menghadapi tamu beberapa tokoh orang-orang Quraisy. Nah, Rasulullah merasa terganggu karena sahabat ini bertanya terus. Maka beliau memperlihatkan wajah tidak senang, bermuka masam gitu ya, dan berpaling, sehingga pertanyaannya tidak dijawab. Maka Allah menegurnya. Kira-kira menurut kita apa yang dilakukan oleh Rasulullah benar nggak Pak? Beliau sedang kedatangan tamu, beliau harus menghadapi mereka, apalagi tamu itu kan tokoh-tokoh yang diharapkan oleh Nabi akan masuk Islam. Ya, dan kalau mereka masuk Islam ya tentu akan membawa banyak pengikutnya. Ya, tapi oleh Allah disalahkan. Ya, kenapa, Pak? Karena tokoh-tokoh ini masih belum jelas, belum tentu gitu. Ini yang sudah tentu gitu ya. Ini yang sudah jelas masuk Islam oleh Nabi diabaikan, sementara ini yang ya, mungkin ini salah satu salah satu ikhtiar Nabi ya. Ya, tapi seperti itu. Ada juga di surah yang lain, surah At-Tahrim misalnya ya. Itu juga berupa teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah? Apakah kamu berharap mendapatkan ridho istri-istrimu? Ya, Bapak Ibu tahu kan ceritanya itu ya. Ketika Nabi sedang bercengkrama dengan salah seorang istrinya, Zainab binti Jahsy, dan saat itu mereka berdua sedang menikmati minuman madu ya. Dan madu Arab itu dikenal bagus Pak, madu Arab itu. Nah, ada beberapa istri yang lain melihat Nabi begitu mesra, kemudian mereka cemburu. Ya, dan pada waktu Rasulullah bertemu dengan mereka, disindir gitu ya, disindir oleh mereka. Ya, mereka cemburu melihat Nabi begitu mesra dengan Zainab binti Jahsy, disindir. Ya, kemudian Nabi mengatakan, ya sudahlah, nanti aku tidak akan minum madu lagi, gitu kata Nabi begitu. Nah, apa yang dikatakan Nabi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Madu yang jelas-jelas dihalalkan, kenapa Rasulullah tidak mau lagi meminumnya? Hanya karena mengharapkan ya ridho istri-istrinya. Itu diantaranya Pak. Ya, jadi tidak ada manusia yang luput ya dari berbuat salah atau dari berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang melakukan kesalahan itu dikatakan orang yang tersesat. Ya. Orang yang berbuat salah itu dikatakan sebagai orang yang tersesat. Tersesat itu apa? Salah jalan gitu ya. Salah jalan, menyimpang dari tujuannya. Maka itu tersesat namanya. Ya. Nah, maka kalau orang yang berbuat salah itu tidak diingatkan, tidak diluruskan, ya. Kalau orang yang berbuat salah itu tidak diberitahu, ya boleh jadi mereka akan terus melakukan kesalahan dan akan terus tersesat. Lebih jauh mungkin tersesatnya. Nah, ini kenapa kita harus saling mengingatkan. Ya, orang tua, seorang ayah, seorang ibu wajib mengingatkan anaknya. Ya, seorang guru tentu wajib mengingatkan murid-muridnya. Seorang ulama tentu wajib pula untuk mengingatkan umatnya. Seorang pemimpin, maka dia wajib mengingatkan rakyatnya. Dan sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, karena tadi yang namanya manusia itu tidak luput dari berbuat salah. Ya, seorang ayah, seorang ibu juga itu manusia yang boleh jadi mereka juga berbuat salah. Maka seorang anak wajib mengingatkan ibu bapaknya apabila mereka berbuat salah. Ya, seorang murid wajib
mengingatkan gurunya apabila mereka juga melakukan kesalahan. Ya. Dan seorang umat wajib menjewer mungkin ya, menjewer ulamanya apabila mereka melakukan kesalahan. Wajib itu umat itu mengingatkan ulama, mengingatkan para kiai, para ustadz jika mereka menyimpang dari kebenaran, Pak. Dan rakyat ya tentu harus itu wajib mengingatkan para pemimpinnya jika mereka para pemimpin itu melakukan kesalahan. Ya, Bapak Ibu, begitu pentingnya untuk saling mengingatkan. Ya, kenapa? Karena mengingatkan ini menjadi salah satu prinsip yang harus ada di dalam setiap kehidupan, Pak. Ya. Di surah Ali Imran ya, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang ya yang menyeru kepada kebaikan, yaitu dengan cara ya mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, Pak. Surah Ali Imran ayat yang 104. Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang melaksanakan tugas ini, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf itu? Yang ma'ruf itu semua yang diperintahkan Allah itu adalah ma'ruf. Ya, tidak pakai amin, Pak ya, ma'ruf saja. Ya. Ya. Lu kata eta nu nganggo amin melaksanakan amar ma'ruf tidak? Nah itu pertanyaan. Bismillah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan di ujung ayat bunyinya wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Di ayat lain di surah At-Taubah ya, surah yang ke-9 ayat yang ke-122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi berperang, Pak. Ya. Tapi harus ada ya segolongan orang yang pergi untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Ya. Jadi jangan semua pergi berperang, harus ada beberapa orang, sekelompok orang yang pergi belajar untuk memperdalam pengetahuan agamanya agar mereka bisa mengingatkan kaumnya saat mereka kembali. Ya, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi wajib di dalam satu kelompok, ya, dalam satu lingkungan, dalam satu komplek atau dalam satu komunitas. Jika di situ tidak ada orang yang memahami Islam, memahami agama, ya, maka wajib mereka mengutus beberapa orang di antara warga di situ untuk belajar memperdalam pengetahuan agama. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi kalau dalam satu lingkungan tidak ada ustadz lah misalnya gitu ya, atau tidak ada orang yang faham tentang Islam, maka orang-orang yang ada di situ wajib mengutus beberapa orang warga di situ untuk pergi belajar memperdalam agama, supaya nanti saat kembali selalu ada yang mengingatkan. Ya, ini Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah ya, di lingkungan ini sudah ada masjid dan di sini sudah ada
orang yang faham tentang Islam sehingga senantiasa bisa mengingatkan, bisa menjadi imam di dalam sholat, bisa memberikan tausiah. Kalau tidak ada warga yang bisa diutus untuk belajar memperdalam agama, mungkin kita mengundang dari luar untuk datang di sini, tinggal di sini, lalu mengingatkan ya orang-orang yang ada di sini. Dan di surah Ali Imran ayat 104 tadi, di ujung ayatnya disebutkan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah ya kaum yang beruntung. Jadi warga atau lingkungan yang di dalamnya selalu ada orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka lingkungan itu beruntung. Ya, tadi rugi, Pak, ya, demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Kalau ini tidak ada dalam satu lingkungan, maka rugi seluruh penduduk, seluruh warga di lingkungan itu, rugi semua. Ini pentingnya untuk saling mengingatkan. Jadi tidak cukup, Pak, ya, seseorang akan selamat di dunia juga selamat di akhirat kalau hanya dengan beriman dan beramal soleh. Tapi harus ada pelengkap yang lain, yaitu saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemunkaran, tidak boleh diam. Ya, tidak boleh diam, tapi dia harus berusaha untuk mencegah kemunkaran itu. Biyadih, yad biyadih, dengan tangannya. Biasanya tangan itu diidentikan dengan kekuasaan, Pak. Dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, ya, dengan kedudukannya. Kalau tidak bisa, dia bukan orang yang punya kedudukan, maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa mencegah kemunkaran itu dengan lisannya, maka dengan apa, Pak? Dengan hatinya. Ya Allah, saya melihat ada kemunkaran di sini, tapi saya tidak bisa mencegahnya dengan kekuatan, dengan kedudukan, karena saya bukan orang penting, dan saya juga tidak berani, ya, atau sulit untuk mencegah dengan lisan. Ya, maka saya hanya bisa melakukannya dengan hati, dengan menyatakan dalam hati tidak setuju dengan kemunkaran itu. Tapi mencegah kemunkaran dengan hati itu disebut apa, Pak? Se'ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Ya, apa mau kita dikatakan orang yang imannya sangat lemah? Ya, tentu tidak. Itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran? Ini kenapa menjadi sangat penting, ya. Ya, karena tadi pertama, seorang Muslim dia berbuat baik bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang telah menerima hidayah iman dan Islam, ya kan? Kalau boleh dikatakan di eranya, di era atau di era kenabian Muhammad, maka orang yang pertama beriman dan beramal soleh itu adalah Rasulullah. Betul nggak? Ini di era kenabian Muhammad. Kita tidak bicara di kenabian sebelumnya. Di era kenabian Muhammad, Rasulullah SAW yang pertama diberi anugerah iman dan amal soleh adalah beliau. Betul kan, Pak, ya? Tapi Allah menyuruh supaya iman dan amal soleh itu tidak hanya untuk dirinya.
Nabi tidak mengatakan sudah, saya sudah menjadi orang yang beriman, sudah beramal soleh, sudah selesai. Tidak begitu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya ya untuk mengajak orang lain. Itu Bapak-bapak Ibu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada karib kerabat yang terdekat. Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, coba kalau kita membayangkan hari hisab, ya, hari hisab, hari pengadilan, Pak. Hari pengadilan nanti di hari kiamat. Ya, mirip-mirip seperti pengadilan di kita lah mungkin ya. Hanya beda jauh gitu. Miripnya mirip tapi beda jauh. Ya, kalau pengadilan di dunia kan ada beberapa hakim, nanti ada saksi, ada terdakwa, ada jaksa penuntut umum, kan begitu Pak ya. Nah, dan hakimnya di pengadilan dunia, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengetahui hakikat kebenaran, kan Pak. Para hakim di dunia itu hanya menerima laporan tentang orang yang sedang didakwa ini, kan begitu. Ya, para saksi juga mungkin hanya mengetahui sebagian dari apa yang dilakukan terdakwa. Ya, begitu pula jaksa penuntut umumnya juga sama, mungkin begitu. Tapi pengadilan nanti di akhirat beda. Hakimnya tunggal, Pak. Hakimnya satu. Dan hakimnya adalah zat yang maha mengetahui segalanya. Semua kejadiannya itu tahu semuanya. Kenapa? Karena hakimnya juga sekaligus menjadi saksi langsung atas apa yang dilakukan terdakwa. Begitu kan Pak? Ketika seseorang melakukan perbuatan apa saja, maka Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya. Jadi hakimnya seperti itu. Barang buktinya ada, Pak. Barang buktinya ada. Apa barang buktinya, Pak? Buku catatan itu kan? Buku catatan yang di situ tercatat semuanya. Bukan menit per menit, tapi detik per detik apa yang dilakukan oleh orang itu semuanya tercatat. Ya, di surah Al-Kahfi disebutkan, wa wudi'al kitab, lalu diberikanlah Alkitab. Ya, lalu berkatalah orang-orang yang berdosa, mali hadzal kitab, ini kitab apa? Ya, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di dalamnya tertulis semua yang telah dilakukannya, yang kecil maupun yang besar. Ini kitab apa? Dia heran, ini kitab apa? Dan si terdakwa melihat sendiri ya kepada kitab itu semua yang pernah dilakukannya, dan ia tidak bisa mengelak. Itu nanti di hari pengadilan. Ya. Kemudian saksinya siapa, Pak? Ya, itu buktinya tuh kitab. Ada saksinya. Saksinya siapa? Saksinya adalah anggota tubuhnya sendiri. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka dikunci dan kami biarkan tangan-tangan mereka bicara dan kaki-kaki mereka memberi kesaksian bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Semua akan, dan si terdakwa tidak bisa mengelak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dunia seorang terdakwa boleh jadi dia berusaha mencari keringanan, Mbak. Betul tidak? Dan salah satu cara untuk mencari keringanan adalah apa? Menyeret orang lain. Betul Bapak Ibu? Ini salah satu cara terdakwa mencari keringanan. Baradae. Ya, Baradae dia meminta perlindungan kepada apa? LPSK, ya, Lembaga Perlindungan Saksi, kan Pak? Ya, dia mencari perlindungan apa? Dia meminta kepada lembaga LPSK, dan dia berjanji akan mengungkap
siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam kejadian itu. Bapak Ibu, kira-kira orang-orang yang merasa terlibat ketar-ketir nggak Pak? Nah, ini salah satu cara terdakwa untuk mencari keringanan hukuman, yaitu dengan menyeret orang lain. Nah, nanti di pengadilan akhirat juga akan terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Seorang terdakwa ya dalam rangka mencari keringanan hukuman, boleh jadi dia akan menyeret orang lain. Ya. Siapa orang-orang yang diseretnya? Orang-orang yang tidak pernah mengingatkannya, orang-orang yang tidak memberitahunya, padahal dia tahu bahwa dia itu salah. Kalau ada seseorang melakukan kesalahan, atau kalau ada seseorang misalnya dia tidak sholat, lalu dia dibiarkan oleh orang lain yang tahu bahwa dia tidak sholat, maka dia nanti akan didakwa oleh Allah. Kenapa kamu tidak sholat? Ya, padahal telah aku perintahkan kepada semua manusia untuk melaksanakan sholat. Dan orang itu akan mengakui kesalahannya, Pak. Tapi dia juga akan menyeret orang-orang yang tidak pernah mengingatkannya. Ya Allah, saya akui bahwa saya melakukan semua kesalahan ini. Ya Allah, saya terima bahwa saya telah melakukan kesalahan ini. Saya tidak sholat. Tapi kunaon tah si bapak eta cicing wae. Gitu meureun, Pak. Ya. Sudah tahu saya salah, dia cicing wae ka masjid tara ngajak misal gitu. Itu Pak nanti akan menyeret orang itu. Ya. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Boleh jadi seseorang akan diseret, seseorang ya akan menyeret keluarganya, ya. Boleh jadi seorang ayah juga akan, atau seorang anak akan menyeret ayahnya. Seorang istri akan menyeret suaminya, ya, atau juga dia akan menyeret saudaranya, atau juga mungkin seorang akan menyeret tetangganya. Kenapa? Kata ustaznya. Ya, atau stafnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas dakwah ini bukan tugas seorang ustadz, Mbak. Ya, bukan tugas seorang dai, bukan tugas seorang ulama, bukan hanya tugas seorang ulama, tapi dakwah ini menjadi tugas kita semua, menjadi kewajiban kita semua, saling mengingatkan, saling menasehati, ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, boleh jadi orang-orang yang berbuat dosa itu boleh jadi dia tidak tahu kalau itu salah, Pak. Ada kira-kira yang begitu, Pak? Boleh jadi orang yang berbuat maksiat itu dia tidak tahu kalau itu maksiat. Atau orang-orang yang berbuat syirik itu tidak tahu kalau dia itu sebenarnya berbuat syirik. Boleh jadi. Nah, kenapa orang yang tahu membiarkannya? Apalagi kalau seorang pemimpin, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada seseorang berbuat zolim, boleh jadi yang dizolimi ini hanya beberapa orang. Tapi kalau yang berbuat zolim itu seorang pemimpin, Pak, boleh jadi yang dirugikan ini jutaan orang. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, jadi jangan dibiarkan ketika kita melihat kesalahan, dosa, kesesatan, kita harus berusaha mencegahnya. Jangan sampai nanti kita diseret di pengadilan akhirat karena membiarkannya. Ya. Di Jawa Barat ini, menurut catatan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, banyak sekali aliran sesat, Pak. Bahkan ada kurang lebih 250 aliran sesat di Jawa Barat ini. Ini paling banyak di seluruh Indonesia adalah di Jawa Barat.
Jadi beunghar orang teh sebenarnya namanya aliran sesat. Nah, kenapa sampai banyak seperti ini, Pak? Jadi sepertinya berkembang, tumbuh begitu ya, tumbuh berkembang sampai banyak. Ada punten, ada LDII, ada NII KW9, kemudian ada Syiah, ya, kemudian ada aliran apa namanya? Ada, saya juga nggak tahu orang kok mau percaya, ada aliran KTP akhirat. Ini jadi kita punya KTP itu jangan hanya di dunia, katanya harus punya KTP akhirat supaya nanti ketika mati kita mau disaha-saha cenah. Ini bikin aliran KTP akhirat. Siga kumaha di KTP akhiratnya. Nah, dan boleh jadi, Pak, orang-orang yang ikut dalam aliran-aliran sesat itu mereka tidak tahu, ya, mereka tidak tahu kalau sebenarnya aliran itu salah gitu, ya. Bapak Ibu, apa jadinya ketika mereka orang-orang yang terjebak lah katakan ya, terjebak di dalam aliran-aliran sesat itu? Apa jadinya ketika mereka berkata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya tidak tahu kalau ternyata yang saya ikuti ini salah, ya, saya tidak tahu, tapi kenapa tidak ada orang yang memberitahu? Kunaon meureun gubernurna cicing wae, ya, ketika diberitahu bahwa di sini banyak aliran sesat. Jawa Barat itu dianggap, kenapa dianggap paling banyak aliran sesatnya? Karena Jawa Barat itu dianggap Islamnya itu kuat, Pak. Jawa Barat itu dianggap Islamnya ini sangat kuat. Ya, kalau di Jawa Timur itu bukan Islamnya yang kuat. Jawa Tengah, Jawa Timur itu bukan Islamnya yang kuat, tapi NU-nya yang kuat. Ya, ya, NU-nya yang kuat di sana. Tapi Jawa Barat itu Islamnya yang kuat. Nah, sehingga ketika Jawa Barat berhasil mungkin dikuasai, ya, yang provinsi yang lain gampang. Ya. Jadi boleh jadi mereka tidak tahu. Ada dulu pernah ketika ramai KW9, Pak ya. KW9 ini NII. NII Bapak pernah dengar namanya? NII itu apa? Negara Islam Indonesia. N11. Ya. N11. NII Green Tea. Kenapa? NII Green Tea itu. Oh, itu green tea mah, itu minuman itu mah. Nah, banyak korban-korbannya mereka datang ke MUI. Ya, mereka datang ke MUI menanyakan tentang NII ini. Bahkan di dalam kelompok ini mereka dibolehkan untuk berbohong, Pak. Mereka dibolehkan, dihalalkan untuk berbohong, untuk menipu juga dihalalkan. Ya, jadi mereka mengatakan, kelompok ini mengatakan bahwa Islam itu terbagi dua periode, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Nah, periode Mekah adalah periode dakwah, Pak. Ya, periode Madinah adalah periode ibadah. Di Mekah belum ada perintah haji, perintah saum, kata mereka begitu. Belum ada perintah kurban, belum ada itu. Ya, bahkan kata mereka sholat juga masih belum, katanya gitu. Nah, baru setelah di Madinah, ya, karena Rasul sudah punya wilayah, sudah punya kekuasaan, maka baru diperintahkan untuk beribadah. Jadi kita ini sekarang sedang dalam periode Mekah, katanya begitu. Ya, karena kita belum punya negara Islam, maka kita dirikan dulu negara Islam. NII itu Negara Islam Indonesia. Jadi ulah waka sholat. Ya, kedua itu puasa gitu, nanaon dah, ini mah periode Mekah. Ya, yang harus dilakukan apa? Mencari dana sebesar-besarnya untuk mendirikan negara Islam ini. Maka diperintahkanlah kepada jamaahnya untuk mencari dana. Dan boleh dengan cara apa saja. Lamun kudu nipu, teu nanaon nipu. Ngabohong, teu nanaon ngabohong.
Bahkan mencuri pun juga boleh, asal ulah ketahuan. Ulah katewak. Nah, seperti ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa jadinya jika mereka nanti mendakwa orang-orang yang tidak mengingatkannya? Ya Allah, kami tidak tahu kalau kami salah, tapi kenapa orang-orang itu tidak mengingatkan kami? Jangan engkau hanya salahkan kami, tapi salahkan pula orang-orang yang tidak mengingatkan itu. Ya, Bapak Ibu, di Quran surah Al-Anfal ada ayat yang berbunyi, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian, jagalah diri kalian dari azab yang akan datang menimpa bukan hanya kepada orang-orang yang zalim saja, tapi yang tidak zalim pun akan terkena azab. Kenapa? Karena membiarkannya. Jadi di masa Umar bin Khattab, ya, itu ada beberapa sahabat yang ngobrol, Pak. Ngobrol tentang pohon yang ada di Hudaybiyah, Mekah. Dulu pohon itu pernah menjadi saksi baiat Rasulullah dan para sahabat Nabi. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu diabadikan di surah yang ke-33 ya, surah Al-Ahzab, bahwa Rasulullah pernah berbaiat ya dengan sahabatnya di bawah pohon itu. Baiat itu sumpah setia. Nah, Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar juga sudah wafat, kemudian khalifah digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada beberapa sahabat yang ngobrol tentang pohon itu. Tahu nggak kamu, katanya, pohon yang dulu kita pernah berbaiat di Hudaybiyah itu sampai sekarang masih ada pohonnya. Ya, yang satu mengatakan, tahu dari mana? Saya pernah ke sana, pohonnya sekarang sudah besar dan rindang. Oh gitu ya. Yuk kita ke sana lihat. Ayo. Nah, yang lain dengar, ya saya ikut. Saya ikut. Ngapain? Ya udah kita zikroyat saja. Zikroyat itu apa? Zikroyat itu napak tilas lah, Pak. Ya. Napak tilas, mengenang kembali dulu kita pernah berbaiat di sana. Ya, kemudian banyak yang mau ikut. Sok itu cari kendaraan. Meren gitu banyak, meren pakai kendaraan. Ya, etawe kapal asep pariwisata. Nah, makin lama makin banyak terdengar oleh Khalifah Pak Umar bin Khattab. Ada rencana para sahabat Nabi mau pergi ke Hudaybiyah, mau melihat pohon itu. Ketika mendengar ada rencana orang-orang mau melihat pohon, maka segera Umar bin Khattab mengutus beberapa orang. Kalian pergi ke sana sebelum mereka datang dan tebang pohon itu, katanya. Kata Umar bin Khattab. Lalu ditebang pohon itu. Ya, ditebang pohon. Terjadi aslinya. Hek napak tilas tidak pohonnya ditebang. Kenapa Umar bin Khattab? Ini ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran kalau sampai terjadi kemusyrikan. Para sahabat Pak tidak akan melakukan kemusyrikan. Tidak akan para sahabat. Yang mereka tahu itu hanya sekedar pohon. Tapi yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab apa? Generasi mendatang. Kalau mereka mendengar para sahabat Nabi itu pernah berziarah lah, katakan begitu ya. Nah, sekarang jadi ziarah kan? Kalau misalnya generasi berikutnya, generasi tabi'in atau tabi'in, ketika para sahabat ini sudah meninggal, pernah mendengar bahwa orang-orang terkemuka para sahabat Nabi pernah berziarah ke pohon itu, khawatir jangan-jangan ini pohon keramat. Maka itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Lamun ayuna bahaya pohon dituar atau di kira-kira kalau ada seperti itu sekarang, dirawat atau kira-kira ditebang, Pak? Dirawat, ayah namanya. Dijadikan tempat wisata.
Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi ini kepedulian kita, saling menasehati di dalam kebenaran, ya. Saling jika ada orang berbuat salah, segera nasihati, dan juga saling menasehati di dalam kesabaran. Sabar itu juga harus dinasehatkan. Ketika seseorang dilanda musibah, maka ya ajak dia untuk bersabar menghadapi. Atau ketika seseorang sakit, Pak, nasihati dia. Ada dua nasihat untuk orang yang sakit. Yang pertama, nasihati dia supaya sabar. Yang kedua, sare, Pak. Ya, sabar dan sare, Pak. Sakit masa tidur kan, Pak, sakitnya. Sare, sabar dan sare. Ya, kalau orang sakit jalan-jalan tambah sakit. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah harus menghadapi resiko? Memang berisiko, Pak. Ya, mengingatkan orang lain, memberitahu orang lain ini tidak mudah memang, ya. Sehingga kita harus punya cara. Ya, berisiko, memang berisiko. Dan apa yang diterima oleh Rasulullah? Beliau pernah dilempari wajahnya dengan kotoran unta. Dilempar wajah dengan kotoran unta. Pak Asep, sakit mana dilempar dengan kotoran unta atau dengan batu? Sakit mana? Jadi lebih nyeri hati dengan kotoran unta, ya. Jadi milih ku batu ku kotoran unta. Ya. Tapi itu yang harus diterima. Ketika beliau pernah sedang sholat di Ka'bah, ya. Waktu saat beliau sedang sujud, di situ ada Abu Jahal dan beberapa temannya melihat Rasulullah sedang sholat. Kata Abu Jahal kepada temannya, siapa di antara kalian yang berani meletakkan kotoran kambing di atas punggung orang itu? Ya. Jadi ada seorang yang paling jahat, itu membawa kotoran kambing yang baru disembelih kemarin, lalu diletakkan kotoran itu di atas punggung Rasulullah ketika sedang sujud. Rasulullah tidak bangkit dari sujud, sampai ada seorang sahabat yang memberitahu Fatimah, putrinya. Waktu itu Fatimah masih kecil, ya, diberitahu bahwa Rasulullah diperlakukan. Lalu Fatimah datang dan membersihkan punggung Rasulullah. Setelah itu Rasulullah bangkit dari sujudnya, dan Fatimah menangis, Pak, menangis melihat Rasulullah diperlakukan seperti itu. Rasulullah bertanya, kenapa kamu menangis? Ya, kata Fatimah, siapa yang tidak sedih melihat ayahnya diperlakukan seperti ini? Kata Nabi, tidak perlu menangis. Inilah cara supaya kita selamat nanti di akhirat. Seperti ini cara. Dan ini resiko yang harus diterima. Insya Allah, Pak, kita mah tidak akan sampai dilempar dengan kotoran unta, ya. Tidak akan dilumuri dengan kotoran kambing. Insya Allah. Paling kita cuma dibilanginlah so tahu atau paling so alim dan lain sebagainya, paling itu. Ya. Nah, paling itu, Pak. Ya. Jadi ini mungkin yang bisa mengingatkan kita, ya, bahwa kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berusaha kita mengajak orang lain. Demikian Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan ini mengingatkan saya pribadi dan juga kita semua. Ada pertanyaan?